Apakah begitu mati langsung dikubur? Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan juga begitu kan, dia begitu mati langsung Ya, dikubur. memang gitu, sesuai dengan nubuatan. Orang yang digantung di kayu salib, Nah, nggak boleh mayatnya semalam-semalaman. Ulangan 21 ayat 23. Terus kamu apa? Mau digantung juga? Biar loh, langsung dikubur. Udah dibilang ya, janganlah ada orang menghakimi hanya gara-gara perayaan hari-hari raya, makanan, apalagi tentang kubur-kuburan. Ribet banget hidup lu. Udah jual harta belum? Kasih ke rumah orang miskin. Yang itu yang penting, masalah mati aja kok ribet banget sih hidup lu. Gue pengen kayak Tuhan Yesus ya udah, salib dong lu matinya. Jangan berpolemik di sini dari tadi lu ya. Gue perhatiin typingan lu. Lu kalau udah ngerasa hebat, jago, punya talenta, buka room. Suka-suka lu sono ngajar. Udah sono. Ribet hidup lu. dalam iman Kristen, apakah boleh dikremasi? Kalau aku jawab tegas, enggak. Enggak Pak ya, mau berarti sama dong ya. Karena Tuhan Yesus juga enggak dikremasi. Padahal kan kurban, tapi tidak dibakar. Dan juga manusia kan kembali kepada tanah itu bukan berarti dibakar gitu ya. Terus entah gimana lah kemudian. Ya poinnya itu Pak. Karena dalam tradisi gereja orang Kristen itu nggak pernah Pak dikremasi. Yang dikremasi itu udah campur-campur paham-paham misalkan Chinese gitu atau mungkin Hindu gitu. Jadinya tersusupi dalam paham itu. Kalau dalam sejarah Alkitab nggak pernah ada, sejarah gereja juga nggak pernah ada. Itu dalilnya boleh dilihat ya. Kejadian 3 ayat 19. Ya sebab debu dan kau akan kembali menjadi debu. Nggak ada Pak tokoh Alkitab yang matinya itu kemudian dibenarkan dikremasi. Kalau orang martir dibakar hidup-hidup beda ya Pak ya ceritanya. Ya benar, beda. Tapi kalau diformalin boleh nggak orang Kristen Pak? Formalin sih kalau menurutku masih oke-oke aja sih karena kan mungkin nunggu keluarga. Maksudnya bisa jadi kan, misalnya rohnya balik lagi ke jalan, kan bisa aja Pak. Bukan. Karena diformalin jadi nggak bisa balik lagi. Kalau formalin itu bisa dikaitkan dengan peristiwa Yusuf. Yusuf ketika mati di Mesir itu kan diawetkan, dimumikan supaya dia dibawa ke tanah Israel, ke tanah Kanaan. Tapi kalau dibakar tidak ada. Tapi kalau untuk formalin mungkin bisa dikaitkan dengan Yusuf yang mayatnya tidak dikuburkan tapi dibawa oleh bangsa Israel ke tanah Kanaan, itu diawetkan. Ya tapi diawetkan Pak, beda dengan diformalin beda Pak. Kalau diawetkan kan Sama itu dengan beda. Kalau sama dengan formalin. enggak, kalau diawetkan itu dia tidak dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi kalau zaman dulu itu semacam bunga-bunga segala macam itu di luar tubuhnya dia. Kalau diformalin kan itu kan disuntikan ke dalam tubuh. Itu kan hanya beda caranya doang. Kalau dulu dirempah-rempahi, tapi kan cairan rempah-rempah itu juga masuk ke dalamnya toh. Menurut Bapak kalau memang Tuhan mengizinkan orang itu hidup lagi, kalau diformalin Tuhan masih mampu nggak sih Pak bangkitin? Tapi kan manusia punya hak memilih Pak. Permasalahannya di situ sama kayak begini Pak. Berarti kehendak Tuhan itu bisa dibantah oleh manusia yang formalin gitu. Kalah Tuhan sama formalin. Bukan. Manusia cenderung memberontak. Sama kayak ketika Adam, Tuhan itu dia nggak mau manusia itu berdosa, tapi Tuhan berhak untuk memilih, makanya dia berbuat dosa. Tuhan itu menginginkan semua manusia itu masuk surga, tapi Tuhan tidak pernah melarang manusia itu masuk neraka, karena Tuhan itu memberikan hak pilih. Sekarang
kita lihat esensinya sih Pak. Kalau misalkan Anda menilai formalin itu sebagai suatu bentuk dosa, sedangkan dalam ilmu kedokteran sendiri kan orang dipastikan meninggal itu ada parameternya, kan nggak langsung tiba-tiba diformalin, jadi nunggu dulu berapa jam gitu. Dan juga kalau memang tujuannya itu baik karena nunggu keluarga yang mungkin dia meninggalnya di Medan, keluarganya di Papua, untuk beli tiket, untuk kemudian perjalanan itu kan nggak cepat Pak, kan butuh waktu. Ya kalau misalkan nggak diformalin nanti busuk atau diinikan lalat dan seterusnya. Sebenarnya Tuhan itu mengizinkan manusia itu pinter. Manusia kemudian membuat suatu teknologi, mempelajari gimana, itu nggak menjadi suatu dosa. Yang dosa itu kalau kita menyalahgunakan itu menjadi suatu hal yang merugikan orang lain. Makanya tadi apa yang dirugikan kalau formalin? Lalu Bapak mungkin teman-teman beri yang dirugikan ya mayatnya. Loh kalau Tuhan itu mau membangkitkan dia, mau dia diformalin juga bisa bangkit kok. Jangankan Tuhan, Rasul Paulus atas bantuan Tuhan aja itu bisa membangkitkan orang yang mati jatuh dari lantai 3 dalam Kisah Para Rasul 20. Itu jatuh dari lantai 3, bisa langsung dibangkitkan gitu ya. Cuman formalin apa gitu loh. Kalau Tuhan itu memang mau orang ini bangkit. Jadi antara ada dua hal nih. Antara Bapak alergi dengan kedokteran, dengan formalin itu, atau Anda nggak yakin sama Tuhan gitu. Tuhan itu mampu membangkitkan seseorang. Tuhan Yesus Kristus Tuhan begitu disalib, dia mati, langsung dikubur. Sebenarnya Dalam Bapak ini yang mau Budi, nyari masalah apa sih Pak di sini Pak? Mau ngapain sih Pak? Saya kan orang yang kurang paham. Saya tanya Anda mau nanya apa? Apakah begitu mati langsung dikubur? Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan juga begitu kan, dia begitu mati langsung Ya, dikubur. memang gitu, sesuai dengan nubuatan orang yang digantung di kayu salib. Nggak boleh mayatnya semalam-semalaman, Ulangan 21 ayat 23. Terus kamu mau apa? Mau digantung juga? Biar Loh, langsung dikubur. Anak saudaranya kalau dia pengen cepet-cepet sama kayak Yesus, gantung dia kalau mati ya. gini, kalau Tuhan Yesus Kristus Tuhan melanggar hukum, Nggak ke saya tanya, kau mau ngapain? Memangnya kau sudah dinubuatkan matimu itu langsung dikubur? Kan Yesus lo itu enggak, lo menggenapi kan nanya nubuatan boleh loh, toh, Di. lo nanya boleh toh. Apalagi? Iya, udah dijawab. Terus kau mau nanya apa? Terus kalau mati kan boleh hanya dikafanin aja kan ya, nggak usah pakai jas gitu, nggak apa-apa kan ya. Ya nggak apa-apa kau mau pakai jas, memang ada hukumnya. Dilarang pakai jas, pakai aja. Kenapa sih repot kali hidup kau? Oh iya, saya mau tanya, Tuhan Yesus Kristus itu kan dia kalau melanggar hukum Taurat kan dia dirajam ya, kenapa dia disalib? Kamu mau ngikutin Yesus, betul? Oh iya dong. Oh ya udah. Jadi kamu harus dikubur di goa ya. Udah disunat. Jangan sok-sok Kenapa? kayak Tuhan Yesus. Lu aja nggak sanggup. Kerjakan aja keselamatanmu. Udah dibilang ya. Janganlah ada orang menghakimi hanya gara-gara perayaan hari-hari raya, makanan, apalagi tentang kubur-kuburan. Ribet banget hidup lu. Lu nggak berzina aja udah syukur. Nggak melanggar 10 perintah Tuhan aja udah syukur. Banyak kali gaya sok mau ikut Yesus kok. Udah berasa jadi Tuhan loh. Karena lu kan nggak bisa bangkit juga kan pada hari yang ketiga. Kalau kamu mau ngerjakan seluruh apa yang diperintahkan di Alkitab, kerjakan. Asal kamu itu jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nggak ada yang ngelarang kamu mau mengerjakan seperti apa yang dilakukan Yesus. Udah jual harta belum? Kasih ke rumah orang miskin. Yang itu yang penting. Masalah mati aja kok ribet banget sih hidup lu. Pak Gan? Hah? Udah pernah belum ngejual
Semua harta lu terus kasih orang miskin, terus ikut Tuhan Yesus, sudah belum? Ribet banget hidup lu, gue lihat. Gue pengen kayak Tuhan Yesus, ya udah, salib dong lu matinya. Tahu udah bangkit kagak. Ribet banget hidup lu. Ya, jangan berpolemik di sini dari tadi lu ya. Gue perhatiin typingan lu sampai gua mute lu. Lu kalau udah ngerasa hebat, jago, punya talenta, buka room. Suka-suka lu sono ngajar. Udah sono. Ribet hidup lu. Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Kerjakan aja. Kerjakan keselamatan itu bukan artinya lu harus dikapanin, nggak boleh formalin, serah lo. Bukan itu keselamatan yang dimaksudkan Yesus. Tapi menyangkal diri itu yang penting. Menyangkal kedaginganmu. Emang nggak jelas orang yang satu itu. Ngapain sih lu sih mau pansos? Hostnya bukan kejang-kejang ya, hostnya lapar. Ini lagi masak Indomie. Ngerti kagak lu? Ada orang Kristen kayak gini, lebaynya luar biasa. Kerjakan aja keselamatanmu. Udah, punya duit kok banyak kok bagi-bagikan. Itu lebih baik daripada kau sibuk mengkritik orang. Udah dibilang jangan jadi batu sandungan. Lu mau jadi batu sandungan di sini? Jadi kerikil sana. Kristen dia Kristen, Kristen yang suka bikin malu. Tuh. Aku nggak tahu ya dia tadi komen apa di bawah. Pertanyaan seperti itu pertanyaan yang oke. Tapi untuk kita terlalu mengeraskan hati terus beridealis, udahlah, kalau memang nggak perlu diformalin ya nggak usah diformalin. Tapi kalau memang ada hal yang mendesak, masa ada keluarga yang jauh gimana dia ingin ketemu terakhir kalinya kok dihalangi dengan yang seperti itu.